warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang Dalam terhormat, Bapak Fajar Ramadhani Eskom MM, selaku Direktur Universitas Terbuka Jayapura, yang kami hormati narasumber kita, Bapak Dr. Julanto Jofer Jotam Kalalo SHMH, dosen Universitas Musamus Merauke, yang kami hormati moderator kita, Ibu Restu Monika Nia Betabun, SPT MSI, dosen Universitas Terbuka Jayapura, serta seluruh peserta webinar kemahasiswaan seri 1 yang kami banggakan. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan rahmat-Nya, kita semua dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat dan penuh semangat dalam rangka mengikuti kegiatan webinar kemahasiswaan seri 1 dengan tema Integritas Akademik, Memahami Dampak Hukum dan Moral Kecurangan dalam Pendidikan. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan himne dan Mars Universitas Terbuka. Kepada seluruh peserta, kami mohon untuk berdiri dengan sikap sempurna. Kepada operator, kami persilahkan.
Terima kasih kami ucapkan. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan kegiatan oleh Bapak Fajar Ramadhani, Eskom MM, selaku Direktur Universitas Terbuka Jayapura, yang pada kesempatan kali ini akan diwakilkan oleh Ibu Restu Monika Nia Betabun, SPT MSI. Kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar, Bapak dan Ibu? Sudah terdengar, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati narasumber kita, Bapak Dr. Julianto Jofer Jotam Kalalo SHMH. Terima kasih Pak sudah bergabung di room ini. Terima kasih. Para staf UT Jayapura yang sudah bergabung beserta pengurus salut yang saya hormati serta yang saya banggakan mahasiswa UT Jayapura. Pertama-tama patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenanannya kita dapat berkumpul dalam ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan webinar kemahasiswaan series yang pertama. Atas nama pribadi dan institusi, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas partisipasi dan antusiasme seluruh peserta. Perkenankan saya menyampaikan permohonan maaf karena di hari ini, tepatnya di pagi ini, Direktur kami, Bapak Fajar Ramadhani Eskom MM, beliau dalam penerbangan dari Serui menuju Jayapura dalam rangka perjalanan dinas sehingga beliau memohon maaf karena tidak bisa membuka kegiatan kita di pagi hari ini. Dengan penuh rasa hormat, saya dalam hal ini mewakili Direktur UT Jayapura mengucapkan selamat datang kepada seluruh sivitas akademika, khususnya para mahasiswa dan mahasiswi UT Jayapura yang berbahagia. Webinar kemahasiswaan yang kita luncurkan hari ini mengusungkan tema yang sangat fundamental dan relevan dengan konteks yang kekinian, yaitu integritas akademik, memahami dampak hukum dan moral kecurangan dalam pendidikan. Tentunya pemilihan tema ini didasarkan kesadaran kolektif bahwa integritas akademik merupakan fondasi etis yang tidak dapat ditawar, di mana jauh melampaui sekedar kepatuhan pada peraturan formal. Nah, dalam landscape pendidikan di era digital yang syarat dengan kemudahan akses informasi, tantangan untuk menjaga kejujuran intelektual seperti menghindari plagiarisme, menyontek itu menjadi semakin kompleks. Dalam perjalanan akademik, tak jarang mahasiswa UT dihadapkan pada tantangan dalam menyelesaikan berbagai tugas, baik itu melalui tuton, tuep, bahkan tugas akhir program sarjana yaitu bisa berupa skripsi, proyek, maupun artikel ilmiah. Dalam hal ini tentu banyak sekali beredar di platform sosial, media sosial di mana jasa-jasa joki ditawarkan untuk para mahasiswa. Tentunya dengan harapan melalui diskusi kegiatan webinar ini kita akan mendapatkan komitmen, memperoleh komitmen bersama untuk menegakkan budaya integritas serta membangun budaya akademik yang sehat dan berkelanjutan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini juga, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita yang telah berkenan berbagi ilmu dan pengalaman, yaitu Bapak Dr. Julianto Jofer Jotam Kalalo, SHMH, yang biasa kita sapa dengan Pak Dr. Jofer. Beliau adalah salah satu dosen di Universitas Musa Mus Merauke. Kehadiran dan perspektif mendalam dari beliau diharapkan dapat memberikan pencerahan yang komprehensif mengenai dimensi hukum dan moral dari isu integritas akademik. Kepada seluruh peserta, kehadiran dan partisipasi aktif Anda merupakan modal yang paling berharga bagi terciptanya ekosistem akademik yang unggul dan berintegritas. Mari kita manfaatkan ruang dialog ini untuk sebaik-baiknya bertukar pikiran dan memperkaya wawasan.
Akhir kata, dengan penuh harapan, semoga webinar ini memberikan manfaat yang signifikan serta menjadi inspirasi bagi penyelenggaraan seri-seri webinar kemahasiswaan yang selanjutnya. Atas nama pribadi dan mewakili Direktur UT Jayapura, dengan ini kegiatan webinar kemahasiswaan UT Jayapura seri pertama secara resmi dibuka. Selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga kita semua mendapatkan insight yang berharga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Rahayu. Waktu saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Restu yang telah menyampaikan sambutan mewakili Bapak Direktur Universitas Terbuka Jayapura. Semoga pesan dan arahannya menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus menjunjung tinggi nilai kejujuran dan integritas dalam. Baiklah hadirin, kini kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita, Bapak Dr. Julanto Jover Jotam Kalalo SHMH, dosen dari Universitas Musamus Merauke. Sesi ini akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Restu Monika Nia Betabun SPT MSI. Kepada Ibu Restu, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Semoga masih tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya ingin membuka sesi ini dengan mengutip dari Albert Einstein yang pernah berkata bahwa pendidikan bukan hanya tentang mengisi pikiran, tetapi tentang menyalakan api keingintahuan dan membangun karakter yang berintegritas. Pada pagi hari ini kita berkumpul secara virtual dalam rangka webinar kemahasiswaan UT Jayapura series yang pertama dengan tema Integritas Akademik Memahami Dampak Hukum dan Moral Kecurangan dalam Pendidikan. Saya Restu Beta Ubun selaku moderator dengan penuh hormat mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta, tamu undangan, bahkan sudah ada di room ini juga pengurus salut yang bergabung. Terima kasih sudah bergabung dalam room virtual ini. Tentunya pada pertemuan ini semoga kita bisa mendapat insight yang berharga. Sebelum kita pada sesi pemaparan, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Julianto Jover Jotam Kalalo SHMH. CMD, beliau sebagai seorang dosen aktif di Fakultas Hukum Universitas Musamus Merauke. Beberapa jabatan strategis yang pernah beliau emban yaitu menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Musamus Merauke sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Beliau juga asesor Ban SM dan asesor BKD kepada Kemendikbudristek. Selain itu, alumni Lemhanas Republik Indonesia angkatan tahun 2023. Beliau juga sebagai fasilitator dampak sosial Indonesia dan mediator bersertifikat dari Universitas Tarumanegara. Dan yang terakhir, beliau sebagai dosen aktif sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini di Universitas Musamus Merauke. Sepertinya kalau saya baca semua, waktu kita habis nih karena banyak pengalaman beliau. Tentunya dengan kompetensi yang dimiliki sebagai seorang doktor hukum dari Universitas Hasanuddin dan pengalaman yang luas di bidang hukum perdata, hukum adat, dan pengalaman juga di hukum internasional. Tentunya beliau sangat mumpuni untuk membahas tema kita pada hari ini. Dan sebagai gambaran juga, Pak Dr. Jover juga merupakan tutor UT dan di tahun 2022 juga tutor terbaik pada kegiatan pelatihan tutor Universitas Terbuka Jayapura. Untuk itu tanpa berlama-lama kepada pemateri kita Bapak Dr. Jover Kalalo kami mempersilakan menyampaikan materi dengan judul Dari Ruang Kelas ke Dunia Nyata Membangun Budaya Anti Menyontek dan Anti Korupsi di Kalangan Mahasiswa.
Durasi waktu yang kami berikan selama 45 menit untuk materi. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, izinkan saya untuk share screen. Apakah sudah terlihat di layar? Oke, Sudah. waktu Terlihat, dan Bu. jaringan Sudah, disilakan Ibu. untuk ke materi kita. Hmm. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, terima kasih kepada Universitas Terbuka UT Jayapura yang telah memberikan kesempatan untuk membawakan materi di pagi sampai siang hari ini. Terima kasih juga kepada Direktur UT Jayapura, pada Ibu Restu, atas kesempatan juga yang telah diberikan. Baiklah, melihat tema sebenarnya yang diberikan di kegiatan webinar pertama ini sungguh sangat bagus sekali ya, sehingga saya cukup untuk mencari judul apa sih sebenarnya yang sangat cocok untuk bisa share kepada teman-teman ya, saya menyebut teman-teman di sini karena di sini ada pegawai UTEH dan juga mahasiswa, teman-teman dan juga adik-adik mahasiswa. Saya coba untuk melihat bahwa sepertinya banyak korelasi dari ruang kelas ke dunia nyata. Karena pada umumnya kita menekankan pada proses pembentukan karakter pada waktu di dalam kelas dan bagaimana pada saat dia menyelesaikan studi. Sehingga judulnya cukup interaktif yang saya tarik dari ruang kelas ke dunia nyata, membangun budaya anti nyontek dan anti korupsi di kalangan mahasiswa. Jadi, kalau kita mau lihat di sini, apa sih sebenarnya korelasi antara dunia di ruang kelas sama di dunia nyata? Jadi, kita bisa coba untuk pertanyakan pada diri kita sendiri sebenarnya, apa sih yang kita harapkan yang eh, di pikiran daripada Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik mahasiswa, apa sih yang diharapkan dari sesi ini? Melihat daripada tema kita dan judul kita, jawab aja di dalam chat jika ada yang coba untuk berpikir cepat. Apa yang Anda sekalian harapkan pada sesi ini? Silahkan untuk mencatat di chat sambil kita menyesuaikan dengan slide yang ada. Di slide ini, apa sih yang akan kita bahas? Jadi ada beberapa hmm, poin yang coba untuk kita bahas bersama, yang coba kita diskusikan. Kalau di sini saya berharap bahwa di dalam proses penyampaian materi, jika memang ada yang coba untuk bertanya, silahkan untuk komentar di chat, sehingga kita bisa jangan sampai ada yang lupa pada saat selesai materi. Jadi yang akan coba kita bahas di saat ini adalah pertama, fenomena menyontek dan benih-benih korupsi. Jadi eh, apa sih fenomena-fenomena yang ada di dalam kelas? Jadi kita coba untuk memetakan masalah di lingkungan kampus. Lebih konkret lagi di dalam kelas kita seperti apa. Yang kedua, mengurangi hubungan erat. Maksudnya apa? Mengurai hubungan erat. Jadi maksudnya di sini adalah bagaimana kita melihat bahwa kebiasaan-kebiasaan menyontek ataupun kebiasaan ke arah benih korupsi berpotensi menjadi suatu tindak korupsi. Kemudian kita bisa melihat yang ketiga adalah dampak sistemik. Jadi di sini kita bisa lihat dari dampak sistemiknya, dampak moralnya, dan dampak hukum yang akan kita dapati apabila kita dalam konteks berbicara tentang korupsi maupun menyontek. Jadi bagaimana hal-hal ini sangat merugikan bagi individu, kampus maupun bangsa. Dan yang keempat kita bisa melihat di sini adalah cobalah kita untuk membangun suatu strategi budaya integritas. Seperti apa sih peran mahasiswa?
seperti apa peran dosen, dan seperti apa peran institusi, agar supaya hal yang kita impikan dari dunia kelas dari dunia ruang kelas ke dunia nyata pada saat kita sudah mulai bekerja, budaya menyontek dan budaya korupsi itu tidak akan berjalan pada dunia kerja ke depannya. Yang terakhir adalah call to action, atau aksi apa sih yang bisa kita lakukan. Mari kita membuat suatu dasaran atau perjanjian bersama bagi saya maupun teman-teman maupun juga mahasiswa. Ke depan aksi apa sih yang bisa kita lakukan berbicara tentang anti nyontek maupun anti korupsi. Next. Nah, jadi kita mulai dari fenomena menyontek dan benih-benih korupsi. Jadi banyak memang bahasa yang muncul di dalam dunia masyarakat ataupun dunia masyarakat mahasiswa ya, masyarakat kampus yang menyebutkan bahwa kita kan hanya nyontek. Itu bukan korupsi kok. Nah, kita bisa melihat bahwa eh, realita yang terjadi, fenomena yang terjadi di ruang kelas pada umumnya, sesama mahasiswa menganggap bahwa nyontek itu bukan bagian dari korupsi. Tapi sebenarnya kalau kita coba untuk mempelajari lebih dalam tentang korupsi, korupsi itu apa sebenarnya? Korupsi itu kan kita ambil dari bahasa Latin corruptio, dalam konteks sesuatu hal yang busuk atau sesuatu hal bersifat eh, ketidakjujuran. Jadi sebenarnya kalau kita coba untuk mengeksplor tentang korupsi itu apa, sebenarnya setiap orang dalam hal ini, kebetulan juga saya sering mengajar tentang pendidikan anti korupsi. Kebetulan dalam hal berbicara tentang korupsi, sebenarnya itu berhubungan dengan sifat. Sifatnya apa? Sifat ketidakjujuran. Makanya sering sekali menjadi suatu pertanyaan yang mudah yang sering saya coba tanyakan kepada mahasiswa dalam hal eh, pendidikan anti korupsi atau berbicara tentang korupsi, ada nggak di sini eh, orang yang selalu berkata jujur dalam menjalankan kehidupannya? Kalau ada yang orang selalu berkata jujur dalam menjalani kehidupannya, berarti orang tersebut tidak akan pernah berhubungan dengan korupsi. Tapi kembali lagi, kalau kita melihat dalam konteks sifat, karena saya sering bilang korupsi itu sebenarnya arti korup itu mulai dari sifat. Ada salah satu sifat yang memang tidak bisa kita pisahkan daripada kehidupan setiap orang, yaitu ketidakjujuran. Jadi, kalau kita mengasumsikan bahwa setiap orang sebenarnya memiliki potensi untuk melakukan korupsi, tinggal bagaimana kita untuk menjaga benih korupsi tersebut tidak akan bertumbuh atau menjadi sebuah pohon yang besar. Jadi, kita selalu menganalogikan bahwa korupsi itu di setiap diri manusia itu sebenarnya sudah ada. Tinggal bagaimana kita memagari sifat itu agar supaya dia tidak bertumbuh menjadi sebuah pohon yang besar, pohon yang rindang, yang akan menjaga benih-benih korupsi lain untuk tumbuh menyebar lagi. Nah, oleh sebab itu, apa sih benih-benih atau realitas yang sering kita lihat di dalam kehidupan kita di dunia kelas? Kita akan lebih spesifik ke dunia kelas. Mungkin next. Nah, jadi realitas yang sering kita lihat dalam konteks dalam ruang kelas sebenarnya kita melihat adalah pertama menyontek saat ujian. Di sini contohnya contek mencontek atau sistem kebut semalam. Jadi eh, secara tidak langsung kita bisa tahu bahwa banyak memang mahasiswa ataupun dalam proses pembelajarannya jika dia tidak bisa mengikuti proses perkuliahan dengan baik, agar supaya dia bisa mendapatkan nilai yang baik, otomatis dia akan menggunakan cara yang aman, yaitu mencontek. Kalau dalam tanda kutip sistem kebut semalam, ya otomatis bisa juga dia itu mengambil atau melihat hasil daripada eh, teman yang lain yang telah melakukan tugas. Yang kedua adalah plagiarisme dalam pengerjaan tugas dan skripsi. Yang ketiga, joki tugas atau pembuatan makalah
dan yang keempat ketidakhadiran dengan alasan palsu. Inilah yang pada umumnya realitas yang sering kita hadapi di dalam dunia perkuliahan. Plagiarisme pada umumnya adalah bagaimana seseorang coba untuk mengambil atau mengutip tugas tanpa mencantumkan hasil daripada kutipan tersebut atau merasa bahwa itulah hasil yang dia buat. Padahal sebenarnya itu adalah hasil dari orang lain. Yang ketiga joki tugas atau pembuatan makalah, seseorang melihat bahwa dia tidak perlu melakukan pekerjaan membuat tugas atau makalah karena ada orang lain yang bisa untuk mengerjakannya. Atau dalam tanda kutip ya kita saling menyebut ada production house atau di mana segala sesuatu kita hanya butuh bayar ataupun kita meminta untuk orang mengerjakan sehingga tugas kita telah selesai. Dan yang terakhir sebenarnya adalah yang paling kecil. Di sini kita bisa melihat adalah ketidakhadiran dengan alasan palsu. Jadi hal-hal kecil ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa ini merupakan benih atau awal dari kita akan melakukan korupsi. Makanya orang pada menyebutkan di dunia kelas, di ruang kelas, ya ini kan hal yang biasa kita lakukan. Kenapa kenapa ini hanya eh, menjadi suatu pembenaran saja bagi para mahasiswa yang melakukan kegiatan tersebut. Nah, pemikiran-pemikiran yang keliru inilah yang kita bisa lihat bahwa mungkin bisa next. Pemikiran kelirulah ini berdasarkan realitas yang kita lihat. Pada umumnya orang melihat bahwa ini kan hanya untuk lulus mata kuliah saja. Jadi bukan untuk membentuk karakternya, tetapi dia melihat bahwa ini hanya suatu eh, standar atau suatu syarat untuk kita bisa lulus. Yang penting kita lulus, entah cara apapun kita bisa gunakan. Kemudian pemikiran yang kedua yang muncul di dalam cara berpikir mahasiswa ataupun teman-teman juga yang sementara melanjutkan studi baik S2, S3, melihat bahwa semua orang juga melakukannya. Jadi pada umumnya kita, wah dia kok bisa, kenapa saya nggak bisa? Jadi selama kita bisa untuk melakukannya ya kenapa enggak kita juga melakukan hal yang sama. Dan yang ketiga adalah toh ini tidak merugikan siapapun. Benar, sebenarnya dalam konteks kita melihat realitas yang kita lakukan memang tidak merugikan siapapun selama itu belum memiliki dampak atau belum bermasalah ataupun belum ditemukan ataupun belum ada orang yang coba untuk mengklaim bahwa kita telah menyalahgunakan eh, kewenangan yang kita dapati. Misalnya joki tugas, misalnya plagiarisme, misalnya tidak hadir dan alasan palsu. Selama tidak ada yang melapor, dalam tanda kutip, orang akan merasa bahwa, wah itu kan hal yang biasa. Itu juga tidak merugikan si ketua kelas misalnya. Kalau saya seandainya melakukan tidak hadir di kelas dengan alasan palsu atau berbohong, pada umumnya orang selalu berpikir seperti itu. Jadi kita nggak pernah selalu coba untuk berpikir bahwa menyontek dan korupsi itu bukan hal yang sama. Tapi kalau kita coba melihat suatu pandangan menyontek dan korupsi sebenarnya adalah dua sisi mata uang yang sama. Apa sih sebenarnya persamaannya? Kita coba lihat dalam ilustrasi gambar. Pada saat kita berbicara tentang ruang kelas, setelah kita selesai ruang kelas, kita akan menuju ke dunia pekerjaan. Jadi dunia mahasiswa membentuk karakter seseorang untuk menjadi dunia, untuk menjajaki dunia pekerjaannya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa pada saat kita bekerja, kita tidak akan menggunakan apa yang sebenarnya kita sudah lakukan di pembentukan karakter di proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, inilah yang menjadi suatu gambaran yang bisa kita lihat bahwa sebenarnya semua orang dari dunia kelas, dari ruang kelas, pasti akan bekerja. Tidak mungkin orang setelah lulus kuliah, dia tidak berpikir untuk bekerja.
dan bagaimana dia akan berhubungan dengan masyarakat. Sekarang coba kita untuk melihat sebenarnya apa sih persamaan antara menyontek dan korupsi, sehingga disebut bahwa eh, menyontek dan korupsi merupakan dua sisi mata uang yang sama. Mungkin bisa di next. Nah, di sini kita bisa lihat persamaannya. Pertama, kalau kita lihat, kalau kita berbicara tentang menyontek, berarti kan dalam konteks jika kita melihat adalah academic dishonesty. Sedangkan korupsi berarti corruption. Kalau melihat dalam konteks menyontek, pertama yang kita lihat adalah melanggar aturan atau aturan ujian atau aturan yang diberikan oleh universitas atau yang diberikan oleh kampus. Sedangkan kalau kita berbicara tentang korupsi, otomatis kita melanggar hukum dalam konteks di sini adalah hukum negara, hukum yang telah ditetapkan atau dibuat oleh negara. Kedua, kita bisa lihat di sini adalah dalam konteks menyontek, kita mencari keuntungan tidak sah atau dalam hal di sini adalah nilai tertinggi. Sedangkan korupsi di sini berbicara tentang mencari keuntungan juga tidak sah dalam hal uang dan kekuasaan. Kemudian di sini adalah mengorbankan integritas dan kejujuran, sedangkan korupsi adalah menghancurkan integritas dan kepercayaan. Di sini melihat merugikan yang belajar sungguh-sungguh tetapi tidak mendapatkan nilai yang maksimal, sedangkan korupsi adalah merugikan masyarakat dan negara. Nah, di sini menyontek kita bisa simpulkan adalah korupsi skala kecil yang dilatih di ruang kelas. Inilah eh, ilustrasi dari gambar sebelumnya yang berbicara tentang ada ruangan kelas dan ada namanya ruang pekerjaan. Jadi sebenarnya kalau kita coba melihat persamaan, pembentukan karakter orang pada dunia kerja atau dia akan melakukan korupsi terlihat di waktu dia sementara belajar atau kuliah. Walaupun skalanya kecil, banyak orang yang menganggap bahwa korupsi ini hanyalah dilakukan apabila korupsi adalah perbuatan yang dilakukan apabila merugikan keuangan negara. Betul, memang kalau dalam segi sudut pandang sempit, karena beberapa pendapat tentang korupsi sebenarnya kalau kita melihat ada korupsi dalam arti sempit, ada korupsi dalam arti luas. Kalau kita berbicara korupsi dalam arti sempit, berarti kita melihat bahwa korupsi tersebut dilakukan apabila terjadi kerugian negara atau dalam tanda kutip negara mengalami kerugian. Tetapi kalau kita berbicara korupsi dalam arti umum atau lebih luas, menurut Baharudin Lopa, jadi menyebutkan bahwa seseorang dianggap telah melakukan perbuatan korupsi apabila dia telah menyalahi ketentuan umum atau ada dalam kehidupan masyarakat di mana masyarakat tersebut merasa terganggu atau eh, nilai-nilai atau kaidah-kaidah di dalam masyarakat eh, dirugikan. Beda, jadi satu hanya melihat apabila negara kehilangan uangnya, yang satu melihat bahwa kaidah-kaidah dalam norma-norma masyarakat itu dirugikan juga. Nah, jadi secara keseluruhan sebenarnya kita lebih banyak melihat dalam konteks eh, korupsi sebenarnya tidak hanya berlaku pada skala sempit aja atau skala di mana ada kerugian di dalam masyarakat. Kerugian di dalam keuangan negara, mohon maaf. Jadi orang sebenarnya pada umumnya berpikir cukup ada kerugian negara. Makanya banyak orang selalu bilang kalau kita lihat di dalam berita-berita hukum, kalau terjadi kerugian negara baru kita masuk ke dalam penjara atau bisa ditangkap atau bisa diproses. Tapi dalam artian luas sebenarnya dalam hal ini sebenarnya di dalam ruang kelas menyontek juga sudah masuk dalam konteks korupsi skala kecil. Hanya yang membedakan adalah akibat hukumnya atau sanksi hukumnya. Kalau kita berbicara tentang sanksi hukum, otomatis kita melihat dalam segi
menyontek di dunia akademik hanya mendapatkan sanksi daripada peraturan kode etik misalnya atau aturan yang ada. Sedangkan kalau berbicara dalam segi korupsi dalam hukum negara, otomatis dia jika dia melanggar hukum berarti hukum pidana yang akan diberlakukan. Seperti itu. Terus apakah memang kita melihat dari segi pandang apakah mahasiswa juga bisa sampai pada ruang lingkup untuk dipidana dalam sudut pandang eh, menyontek? Ya pasti tidak ya. Tapi dari menyontek itulah misalnya ataupun dari perbuatan-perbuatan yang kita menganggap itu hal yang biasa, itu akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa pada saat kita sudah di dunia kerja. Karena yang menjadi perbedaan di sini adalah sanksi hukumnya. Satu adalah sanksi akademik yang diberikan, sedangkan kalau kita sudah di dunia kerja, otomatis yang akan kita dapati adalah sanksi hukum. Dalam hal ini adalah hukum negara dalam konteks jika dia melakukan korupsi bisa menggunakan undang-undang tidak pidana korupsi. Next. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari segi korupsi, jadi dampak rantai yang merusak dari individu ke negara. Jadi memang berbicara tentang korupsi, kita bisa tahu bahwa korupsi itu nggak mungkin dilakukan satu orang. Dan korupsi itu selalu pasti melibatkan dari beberapa orang. Inilah yang disebut efek domino. Jadi efek domino yang disebut yang dimaksudkan di sini eh, kartu domino yang dimana jika saling eh, dimainkan akan saling terikat dari awal sampai akhir sampai habis kartunya jika memang dia mengikuti prosedurnya dia pasti akan saling ada keterikatan satu dengan yang lain. Efek domino atau dampak domino yang kita berbicara dalam hal korupsi ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa dia tidak hanya akan mempengaruhi pada proses pembelajarannya saja, tapi sebenarnya dia akan mempengaruhi dari mahasiswanya itu sendiri, institusinya sendiri, maupun di dalam dunia masyarakat. Ingat, mahasiswa walaupun dalam status mahasiswa, dia tidak hanya berhubungan dengan mahasiswa, tapi dia pasti akan berhubungan juga dengan institusi dan juga akan berhubungan dengan masyarakat luas. Makanya mungkin kita tahu bersama, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk bisa belajar saja, tetapi bagaimana juga dia berhubungan dengan masyarakat pada umumnya. Misalnya sekarang kita tahu bersama ada namanya kuliah kerja nyata ataupun mata kuliah pengembangan kemasyarakatan ya. Jadi dampaknya sebenarnya nggak hanya berdampak pada mahasiswa itu sendiri, tapi juga berdampak kepada unsur-unsur yang lain. Bisa next. Nah, jadi coba kita lihat dampak apa sih sebenarnya yang bisa merusak dari segi mahasiswa. Jadi kalau kita melihat bagi mahasiswa, dampak yang akan mempengaruhi dari efek domino tadi, sebenarnya kita bisa melihat bahwa mahasiswa akan terbentuknya mentalitas instan. Apa maksudnya dengan mentalitas instan? Mahasiswa jika dia sudah terbiasa untuk joki tugas ataupun hal lainnya yang seperti yang dipikirkan yang tadi di atas itu yang kayak ya itu sering kita lihat sih biasa aja menyontek biasa aja plagiat ya udah biasa aja joki juga biasa aja dia akan berdampak baginya adalah mentalitasnya akan instan dia nggak akan belajar lagi dia tidak akan berpikir kritis dan dia tidak akan berusaha di mana segala sesuatu sudah tersedia jadi secara tidak langsung budayanya atau mentalitasnya akan berubah dari segala sesuatu dapat didapatkan dengan instan tanpa ada usaha. Kemudian yang kedua, kompetensi palsu. Apa yang disebut dengan kompetensi palsu? Mahasiswa nanti yang telah selesai, lulus, itu tidak memiliki namanya kompetensi yang memadai ataupun kompetensi daripada bidang ilmunya. Kenapa? Karena selama dia melakukan proses perkuliahan atau proses pembelajaran di dalam dunia kelas, dia tidak mendapatkan apapun. Ilmu yang dia dapatkan itu hanya sesuatu yang instan tanpa ada usaha. Jadi pada saat lulus,
dihubungkan dengan dunia kerja, dia nggak memiliki kemampuan untuk menyalurkan informasi ilmu yang dia peroleh pada saat dia kuliah. Kemudian yang ketiga, karakter rusak. Maksudnya apa di sini? Integritas dan harga diri terkikis. Jadi kalau kita melihat mahasiswa yang sudah pada umumnya selalu melakukan perbuatan yang dianggapnya tanda kutip tadi bahwa itu hal yang biasa, otomatis akan sangat mudah untuk diganggu berbicara tentang integritas atau pendiriannya dalam menjalankan suatu pekerjaan nantinya. Nah, inilah dampak yang bisa merusak dari kita lihat dari segi individunya terlebih dahulu. Jadi kalau seandainya dia tetap melakukan perbuatan nyontek dan juga korupsi, ataupun benih korupsinya dia mulai tanam, karena tadi kita sudah melihat bahwa menyontek itu adalah benih daripada korupsi. Kita bisa melihat bahwa pertama dia sudah memulai dari dirinya sendiri prosesnya untuk merusak dirinya sendiri. Yang kedua adalah dampak yang akan berdampak pada kampus atau pendidikannya. Bisa next? Oke. Nah, kalau dampak bagi kampus, walaupun yang melakukan di sini adalah mahasiswa, tetapi sebenarnya apabila mahasiswa melakukan perbuatan tersebut, dia juga akan berdampak pada kampus dan juga pendidikannya. Misalnya, nilai gelar merosot. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa kredibilitas institusi pendidikan menurun. Maksudnya apa? Universitas yang melahirkan atau meluluskan mahasiswa dengan mentalitas instan, kompetensi palsu, ataupun karakter yang rusak, otomatis akan memperlihatkan bahwa kredibilitas dari kampus tersebut tidak dapat dipercaya lagi. Kemudian, lingkungan belajar tidak sehat atau meracuni budaya akademik. Kenapa? Karena akan memunculkan mahasiswa yang baru atau mahasiswa yang lain yang akan mengikuti mahasiswa yang telah melakukan perbuatan nyontek tersebut. Sehingga ada mahasiswa yang memang belajar dengan sungguh-sungguh, ada yang tidak perlu belajar tetapi bisa memperoleh nilai yang maksimal, dan ada pula mungkin karakter mahasiswa di dalam lingkungan belajar yang melihat bahwa saya bisa mencoba atau mengikuti padahal memiliki kemampuan. Jangan begitu lingkungan belajar di dunia kampus dan di dunia pendidikan sudah tidak akan memperoleh budaya akademik yang baik lagi. Kemudian lanjut, yang berikutnya kita bisa melihat bahwa jika dari individu ke negara, kalau kita berbicara tentang negara, otomatis kita akan berbicara tentang masyarakat dan bangsa. Dampaknya apa? Bagi bangsa dan negara, kalau kita lihat, dampaknya di sini adalah lulusan berkarakter buruk. Jadi, melahirkan profesional, birokrat, dan pemimpin yang korup. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, mulai dari individu, sebenarnya akan mempengaruhi pada birokrat-birokrat kita atau pemimpin-pemimpin kita atau profesional-profesional kita yang memiliki sifat korup. Kemudian siklus korupsi terus berlanjut. The next generation of corruption. Jadi kalau seandainya di dalam dunia masyarakat itu tidak berjalan seperti yang seharusnya, berarti kita akan melihat bahwa akan banyak sekali para penerus-penerus bangsa yang terjerat dalam korupsi. Memang banyak sekali orang yang selalu bertanya, apalagi di kami, orang hukum, sering dipertanyakan seperti, eh, Pak, kenapa Indonesia memiliki namanya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, memiliki lembaga penegakan hukum, polisi, kejaksaan, pengadilan, bahkan juga ada lembaga independen di luar daripada lembaga penegak hukum KPK. Tapi kok sekian hari, sekian lama, kita bukan semakin sedikit kita mendengar informasi orang yang ditangkap karena korupsi, tapi kok semakin banyak orang yang melakukan korupsi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya
para pelaku korupsi itu, kalau kita coba kaji ke belakang, sebenarnya dia berhubungan dengan individu atau dalam hal ini kita bisa lihat dari segi kemahasiswaannya atau mahasiswanya pada saat dia lulus. Ada juga pandangan mengatakan bahwa sebenarnya budaya daripada korupsi itu, budaya daripada korupsi tersebut itu merupakan budaya yang telah ada sejak dahulu kala. Memang ada juga pandangan tersebut, seperti yang coba untuk dikaji oleh teman saya dalam segi disertasinya bahwa budaya memberi atau budaya terima kasih masyarakat Indonesia merupakan cikal bakal daripada budaya korupsi yang sebenarnya kita pahami saat ini. Dan kita bisa kasih contoh sebenarnya budaya terima kasih banyak sekali orang Indonesia khususnya ya, budaya kita pada umumnya selalu memberikan ucapan terima kasih apabila dia membantu seseorang. Ada selalu seperti itu. Tapi maksudnya di sini apa? Disinilah yang kita bisa coba untuk mengkaji lebih dalam dalam tingkat filosofis bahwa pemberian diberikan oleh orang sebagai bentuk ucapan terima kasih, jika diartikan memang untuk memberikan ucapan terima kasih, itu bukan bagian dari korupsi. Tetapi jika ucapan terima kasih yang diberikannya itu memunculkan suatu kepentingan lainnya untuk memuluskan segala proyek yang diharapkan, itulah cikal bakal korupsi. Jadi itu hasil penelitian dari teman saya Andi Mulyono di disertasinya menyebutkan bahwa sebenarnya budaya terima kasih orang Indonesia dan budaya korupsi itu sangat berbeda. Di satu sisi budaya terima kasih itu memang adalah bersifat ketulusan dari seseorang untuk mengucapkan terima kasih dengan memberikan barang ataupun hal lainnya. Sedangkan dari budaya korupsi itu adalah memberikan sesuatu bukan dalam konteks untuk ucapan terima kasih, tetapi untuk kepentingan ke depannya. Jadi sekarang kembali kepada kita, apa yang akan kita pakai? Nah, kalau kita berbicara dalam konteks dari individu ke negara, seperti yang kita lihat, mahasiswa, apakah dia memiliki kepentingan ke depan dengan guru dosennya ataupun orang lain dengan memberikan budaya terima kasih, apakah seperti itu bisa atau tidak? Nah, itu kembali lagi daripada niat dan tujuannya. Karena kalau kita melihat dari hasil penelitian yang sudah dikaji sebelumnya, budaya terima kasih itu adalah budaya asli orang Indonesia. Sedangkan budaya korupsi adalah budaya yang melahirkan karakter buruk seseorang, di mana akan berpotensi kepada korupsi. Dan itu akan memunculkan eh, the next generation of korupsi. Maksudnya apa? Jadi jika orang memang ada kepentingan, dia memberikan sesuatu, dia akan menyampaikan kepada orang lain. Misalnya kasih contoh gini, saya memberikan eh, ucapan terima kasih kepada moderator ya, Ibu Restu, memberikan ucapan terima kasih, traktir makan lah seperti itu. Tapi karena Ibu Restu misalnya eh, membantu saya dalam membuat paper misalnya seperti itu. Saya memberikan ucapan terima kasih ke Bu Restu tanpa ada embel-embel apapun. Itu apakah masuk budaya terima kasih atau budaya korupsi? Kalau dalam sudut narasi yang saya sampaikan, orang akan berpikir bahwa itu adalah ucapan terima kasih. Selama saya tidak ada kepentingan apapun yang Ibu Restu. Itu bisa disebut sebagai ucapan terima kasih. Tapi kalau seandainya saya mengajak Ibu Restu untuk makan dengan ada embel-embel dalam tanda kutip bahwa nanti ke depan bisa nggak eh, adik saya jadi apa diluluskan mata kuliah di Ibu Restu, berarti itu sudah masuk di korupsi. Dan apabila Ibu Restu menyetujuinya, menerimanya pun juga, saya bisa jadi menjadi the next generation of corruptor. Atau siklus korupsi akan terus berlanjut di mana saya akan menyebutkan eh, teman yang lain, akan menyampaikan kepada teman yang lain, misalnya kepada Pak Rama. Pak Rama, sepertinya Ibu Restu tuh kalau Pak Rama punya nilai mau bagus, bisa ke Ibu Restu, ajak Ibu Restu makan aja baru minta nilai.
Itulah yang disebut siklus korupsi terus berlanjut. Kenapa? Karena posisi di sini bukan lagi sebagai budaya terima kasih, tetapi sudah budaya kepentingan. Saya membutuhkan sesuatu. Jadi mau tidak mau, saya akan menggunakan segala cara. Dan itu sebenarnya sudah terbentuk dari waktu dia mahasiswa. Kenapa? Karena strategi-strategi itu sudah dia lakukan sebelumnya. Kalau kita melihat di sini, hanya melihat bahwa ya wes itu kan cuma biasa aja, eh, plagiarism ataupun joki. Bisa bayar lah, bisa itu menggunakan segala sesuatu kepentingan agar supaya kepentingan kita terpenuhi. Seperti itu. Kalau kita mau kasih contoh dalam ruang lingkup individu ke masyarakat. Next, izin ya, Ibu Restu nanti ingatkan ya, jangan sampai keenakan ngobrol udah lewat waktunya. Nah, kalau kita coba melihat dampak selanjutnya di sini adalah dampak moral bagi mahasiswa. Jadi apa sih dampak moral bagi mahasiswa yang kita bisa lihat bahwa mahasiswa uh, sebenarnya akan mempengaruhi moralitasnya sih sebenarnya kalau seandainya dia juga melakukan suatu perbuatan uh, menyontek ataupun ke arah korupsi. Jadi pertama kita bisa dilihat di sini bahwa mahasiswa akan gagalnya pembentukan identitas keilmuan. Maksudnya apa? Jadi mahasiswa harusnya dibentuk menjadi calon intelektual yang profesional. Jadi dia proses perkuliahan itu adalah proses pembentukan identitas ilmunya. Misalnya kalau dia seorang hukum berarti bagaimana membentuk keilmuan hukumnya yang jelas, eh, tegas dan memiliki integritas. Tapi kalau dia sudah terkontaminasi dengan namanya kecurangan, otomatis akan menghambat pembentukan karakter disiplin, kritis, dan jujur yang menjadi fondasi identitasnya. Jadi di sini lulusan daripada mahasiswa hukum misalnya, anak bimbingan saya yang notabene melakukan kecurangan, otomatis kita bisa tahu bahwa tingkat kemampuan hukumnya pasti tidak sesuai dengan orang lain yang dibentuk secara baik. Kemudian di sini yang kedua adalah defisit kompetensi yang berbahaya. Kita bisa lihat di sini. Apalagi dalam hal mahasiswa profesi khusus ya. Kalau di sini saya mencontohkan di sini, eh, saya kasih contoh di sini kedokteran. Jadi kalau dia mencontek ujian anatomi atau insinyur memasukkan data laboratorium, bayangkan dampak apa yang akan terjadi apabila dia sudah bekerja. Mereka akan memiliki gelar dokter, tapi nggak tahu untuk misalnya melakukan bedah. Demikian juga dengan insinyur. Dia nggak bisa untuk menggambar atau membuat suatu denah misalnya. Yang ketiga, krisis integritas profesional, adanya kecurangan membentuk pola pikir hasil lebih penting daripada proses. Jadi di sini mentalitas akan terbawa ke dunia kerja. Jadi ya udah kita merekayasa laporan, yang penting laporannya bisa ada tanpa ada proses. Kemudian yang keempat ada namanya penipuan diri atau self deprecation. Mahasiswa tersebut hidup dalam kebohongan, percaya bahwa dia pinter. Tapi sebenarnya pinternya di sini adalah pinter untuk menyontek, bukan pinter untuk tahu tentang ilmunya. Kemudian next, kita bisa lihat dampak bagi moral bagi perguruan tinggi di sini. Kita coba pahami bersama bahwa ini lebih khusus ke perguruan tingginya apabila tetap menerima atau mengindahkan perbuatan curang mahasiswa, sebenarnya di sini akan terlihat dari degradasi kredibilitas dan reputasi. Gelar yang dikeluarkan oleh suatu perguruan tinggi dicap kualitasnya tidak baik, jadi di sini akan dipertanyakan di dunia kerja. Kemudian dampak moral juga perguruan tinggi merusak lingkungan akademik yang objektif. Jadi penelitian dan penelitian akademik hanya mendasar pada kebenaran dan kejujuran, sedangkan kecurangan dalam hal di sini plagiarisme akan merusak lingkungan akademik yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Memang banyak sekali ya, mungkin kita kasih contoh ada sekarang yang cukup rame,
di dunia pendidikan. Ada Universitas Lampung kalau nggak salah, ada beberapa profesor yang dipertanyakan artikel ilmiahnya, bahkan itu merupakan hasil tanda kutip, dan itu memang masih dalam proses, sehingga membuat integritas daripada kampus tersebut menurun, reputasinya menurun. Kemudian yang ketiga ada pelecehan terhadap otoritas keilmuan, dosen dan atau profesor mendapat karyanya dibajak atau datanya dipalsukan. Merasa otoritas intelektualnya dilecehkan. Kenapa? Karena banyak tidak mencantumkan nama bagi hasil dari eh, sitasi daripada mahasiswa atau secara tidak langsung langsung mencaplok hal tersebut. Kemudian next. Dampak moral bagi masyarakat dan bangsa, di sini kita bisa lihat ada tiga ya. Pertama, kita bisa lihat di sini ada hambatan inovasi dan kemajuan bangsa. Jadi secara tidak langsung, negara membutuhkan sumber daya manusia yang memang benar-benar kompeten. Tetapi dengan adanya mahasiswa yang tadi keluar dengan tidak ada kompetensi, otomatis akan memunculkan semakin banyak tenaga kerja yang tidak bisa diserap di dunia kerja karena tidak memiliki kemampuan. Kemudian pengikisan kepercayaan sosial, masyarakat akan kehilangan kepercayaannya. Dan yang terakhir ada ancaman terhadap keselamatan dan kesehatan publik. Jadi bayangkan saja kalau seorang dokter lulus dengan tidak pernah melakukan praktek bedah dan lain-lainnya, kemudian dia turun turun ke dalam dunia masyarakat dan dia akan melakukan operasi, seperti apa hasilnya? Atau seorang eh, insinyur atau seorang teknik sipil yang tidak pernah biasa menghitung tentang proses pembangunan bangunan dan tiba-tiba dia mendapat proyek dan dia menghitung dan salah, seperti apa nanti kejadian yang akan terjadi, dan itu akan berdampak pada eh, moral daripada negara sebenarnya dan masyarakat. Oke, next kita lanjut ke dampak hukum. Nah, dampak hukum di sini kita bisa lihat bahwa kecurangan di dunia pendidikan tinggi tidak hanya berurusan dengan kode etik kampus. Ini tadi saya sudah sempat singgung, sisa 10 menit lagi ya. Oke. Mungkin saya sudah sempat singgung bahwa tidak hanya berbicara tentang kode etik kampus, tapi juga akan berbicara tentang ranah hukum positif negara. Dalam hal ini kita bisa lihat bahwa apabila kita sudah melakukan eh, perbuatan menyontek dan sudah sampai ranah di dalam tingkat korupsi, berarti kita tidak hanya akan tunduk pada hukum, eh, tidak hanya tunduk pada kode etik kampus, tapi juga kepada hukum negara. Next. Nah, apa sih di sini yang bisa kita lihat bahwa pertama kita bisa melihat di sini ada namanya sanksi akademi berat. Jadi kalau kita coba melihat dari sudut pandang universitas ya, pada umumnya kita hanya akan diberikan sanksi. Di sini sanksinya adalah pertama, kalau dia memang sudah terbukti, otomatis dia tidak dalam konteks sanksi ringan, sanksi sedang, tapi akan langsung ke sanksi akademis berat kalau memang terbukti dia telah melakukan perbuatan tersebut. Pertama adalah pembatalan nilai untuk mata kuliah terkait. Jadi jika memang terbukti bahwa dia telah melakukan budaya menyontek ataupun plagiarisme ataupun hal yang lain, otomatis nilai-nilai yang dia peroleh seharusnya langsung dibatalkan. Kemudian diberikan skorsing, dan apabila memang juga eh, melewati batas daripada yang bisa ditoleransi oleh universitas, berarti bisa diberikan pemberhentian tetap atau drop out atau dikeluarkan. Dan yang terakhir adalah jika kemudian hari dia sudah melakukan perbuatan eh, melakukan plagiarisme dan dia sudah selesai kuliahnya, bisa pada konteks pencabutan gelar. Yang terakhir pencabutan gelar apabila dia sudah selesai studi. Inilah yang memang bisa diberikan oleh tingkat institusi, tetapi dalam hal ini kita hanya melihat dalam segi kode etik, dia hanya terikat pada kode etik dan peraturan akademik saja. Sedangkan kalau kita melihat dalam tingkat hukum pidana berdasarkan hukum Indonesia, kita bisa dilihat sini plagiarism. Jangan pernah berpikir bahwa
selain dia diberikan sanksi akademik daripada universitas, tapi sebenarnya bisa juga plagiarism itu diberikan eh, hukum pidana berdasarkan undang-undang. Di sini hak cipta. Jadi plagiarism, apabila kita mahasiswa melakukan plagiat, khusus disertasi, tesis, dan skripsi, sebenarnya berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta, siapapun yang melakukan plagiarisme berarti dia melanggar hak ekonomi dan moral daripada pencipta. Jadi ada ancaman penjara. Jadi kalau kita coba untuk membuat skripsi ataupun tesis ataupun disertasi, baiknya adalah memang menggunakan karya sendiri. Kalaupun memang ada kemiripan dengan skripsi yang sebelumnya, berarti tolong dicantumkan bahwa kutipan yang diambil dari skripsi A atau B atau C seperti itu. Karena di sini ada aturannya dalam konteks tidak bisa lagi diakomodir dalam sanksi akademik, otomatis dia akan menggunakan sanksi hukum. Next. Kemudian di sini tentang pemalsuan surat. Jadi kalau pemalsuan surat kita pakai KUHP pasal 263, 264, 266. Di sini pemalsuan surat diancam pidana penjara paling lama 6 tahun. Tidak hanya pemalsunya tetapi juga orang yang menggunakan ijazah palsunya juga dapat dipidana dengan ancaman yang sama. Kemudian next, pemalsuan data penelitian ini juga akan menjadi dokumen yang jelas bahwa bisa dijerat pasal 378 tentang penipuan. Bahkan tindak pidana korupsi pun bisa dimasukkan apabila kita melakukan pemalsuan data. Kemudian next. Nah, yang terakhir mungkin di sini adalah penyelenggaraan jasa joki, skripsi atau tugas, di mana aktivitas ini merupakan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dan ini bisa dituntut ganti kerugian dan dapat juga dijerat dengan pasal penipuan pasal 378 KUHP. Jadi kalau kita coba untuk pahami bersama bahwa banyak sekali eh, pasal-pasal yang akan berhubungan apabila kita melakukan suatu perbuatan eh, pelanggaran hukum di dunia akademik. Next. Nah, ini dampak hukum bagi institusi. Pertama, kita bisa lihat tuntutan hukum dari orang tua. Jadi dianggap tidak adil dalam menjatuhkan hukum. Biasanya kampus memiliki kewenangan penuh. Yang kedua, ada pencabutan akreditasi. Jadi jika memang ditemukan bahwa di dalam suatu program studi tersebut melakukan eh, plagiarisme ataupun perbuatan-perbuatan tindak hukum pidana yang di atas, otomatis bisa dicabut akreditasinya. Next. Oke, ini membangun benteng integritas. Jadi setelah kita mengetahui seperti apa sih peran yang bisa diberikan oleh perguruan tinggi dan dosen, karena kebetulan di sini ada dosen dan juga dari UT, mungkin penekanan pertama ada kebijakan dan sanksi yang jelas. Penekanan kedua ada penilaian yang beragam. Jadi tidak hanya mengadakan ujian akhir, tapi juga ada tugas, partisipasi, dan proyek. Kemudian yang ketiga ada edukasi dan sosialisasi. Dan yang keempat ada keteladanan. Jadi mungkin bisa diberikan suatu agent of agent perubahan, agent of change-nya, siapa yang dosen menjadi agennya yang bisa melakukan perbuatan ke arah yang lebih baik seperti itu. Bisa diberikan contoh seperti itu. Next, mungkin yang pentingnya di ini, membangun benteng integritas peran mahasiswa. Mahasiswa itu seperti apa sih yang harus dia lakukan? Pertama, kita harus dilihat sini adalah mahasiswa harus memiliki komitmen personal, di mana dia harus memulai dari diri sendiri untuk jujur dalam kondisi apapun. Kemudian silakan membentuk kelompok-kelompok belajar yang positif, yaitu saling mendukung, tidak hanya saling mencontek. Yang ketiga adalah peer pressure yang positif, berani menegur teman, jangan pernah takut untuk menegur teman apabila teman melakukan perbuatan yang tidak baik. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan organisasi kemahasiswaan. Jadikanlah isu-isu tentang menyontek dan korupsi itu sebagai bahan isu untuk program kerja, seminar, ataupun kampanye. Next. Nah, kalau berbicara strategi praktis anti cheat dan anti korupsi, sebenarnya kita bisa memberikan beberapa strategi ya. Pertama, hargai proses. Fokus pada pembelajaran.
bukan sekedar nilai. Jadi jangan pernah berpikir saya harus dapat nilai A, tapi saya harus berpikir bagaimana saya mengikuti proses pembelajarannya. Entah nilaimu A, B, C, ataupun E, itulah prosesnya. Lebih baik mengikuti proses, jangan hanya melihat nilai A, tetapi sebenarnya tidak ada yang kau ketahui. Kemudian yang kedua adalah kelola waktu, hindari sistem kebut semalam. Jadi kalau seandainya bisa diselesaikan hari ini, kenapa harus tunggu minggu depan sudah deadline baru dikerjakan? Yang ketiga, gunakan teknologi dengan bijak untuk riset, bukan plagiat. Jadi gunakan sekarang banyak sekali penggunaan AI dan hal-hal lainnya, tapi jangan dijadikan itu sebagai plagiat, tetapi gunakanlah itu untuk riset. Yang terakhir, pahami aturan kutip mengutip. Ini paling penting. Karena apa? Karena memang tidak dipungkiri bahwa kita agak susah untuk mencari sumber tanpa menyebutkan sumbernya karena dianggap kita hanya mengutip semua. Disitulah kita harus menggunakan strategi setelah kita kutip kita menganalisis. Kalau bisa seperti itu. Nah, kemudian itu teknisnya. Kalau kulturnya bisa next. Kulturnya kita bisa lihat di sini adalah pertama, mari coba untuk berbicara terbuka. Diskusikanlah dengan teman. Kemudian ciptakanlah zero tolerance, toleransi, lingkungan yang tidak membenci, yang tidak memberi ruang bagi kecurangan. Jadi jangan sampai ada ruang apapun kalau ada teman yang coba untuk melakukan perbuatan kecurangan. Yang terakhir adalah rayankan kejujuran. Apresiasi teman yang jujur meski nilainya biasa. Jadi jangan pernah kita menjatuhkan teman kalau nilainya dapat E atau C atau D, tapi beri apresiasi terhadap upaya yang sebenarnya dia lakukan sehingga di kemudian hari atau di semester depan dia bisa untuk menaikkan nilainya. Seperti itu. Dan yang terakhir, yang next, bisa next. Ini ilustrasi gambar saja. Kita bisa lihat bahwa dari kampus untuk Indonesia masa depan lebih baik. Maksudnya apa di dalam ilustrasi gambar ini adalah pertama kita datang ke kampus, kita selesai, kita menjadi orang yang bekerja di dunia kerja yang memiliki visi yang jelas. Next, visi kampus sebenarnya di sini kita bisa lihat bahwa visi kampus pertama kita coba untuk melihat kampus sebagai role model, integritas bagi masyarakat, kemudian mahasiswa sebagai guardian of integrity yang akan membawa perubahan ke dunia kerja, dan yang terakhir adalah menciptakan generasi emas 2045 yang bersih, jujur, dan kompeten. Jadi inilah visi yang bisa kita kaitkan dengan visi Indonesia, bagaimana kampus menjadi role model, bagaimana mahasiswa menjadi guardian of integrity, sehingga di tahun 2045 akan menciptakan generasi yang bersih, jujur, dan memiliki kompetensi. Bukan generasi su- yang tidak jujur, suka korupsi, dan tidak memiliki kompetensi. Terakhir, slide akhir kalau nggak salah, ya, call to action. Ini aksi nyata kita mulai hari ini. Ini yang tadi yang sudah saya sempat sampaikan di depan. Apa sih yang bisa kita berikan setelah kegiatan hari ini? Pertama, saya berharap maksudnya di sini adalah Bapak Ibu sekalian maupun adik-adik mahasiswa beri komitmen. Jadi di sini kita berkomitmen. Saya berkomitmen untuk jujur dalam setiap ujian dan tugas. Inilah yang harus adik-adik mahasiswa untuk tekankan. Komitmen diri sendiri. Kemudian apa yang kita bisa lakukan setelah kita memiliki komitmen dalam diri kita sendiri adalah mari kita ajak tiga teman untuk membuat kelompok belajar saling mengingatkan dan tidak menyontek. Jadi dari diri sendiri kita sudah bersifat untuk berkomitmen untuk jujur, baru kita membentuk tiga teman lagi untuk bentuk kelompok untuk saling mengingatkan. Kemudian berikutnya apa? Apabila ada sesuatu eh, temuan, silakan laporkan ketidakjujuran. Jadi silakan untuk adik-adik mahasiswa mungkin dalam forum-forum kecil membuat saluran yang disediakan kampus. Jika melihat praktek korupsi bisa dilaporkan di dalam apa di dalam konsep yang mereka berikan. Kemudian yang terakhir adalah sebarkan semangat ini. Gunakan media sosial untuk kampanye anti menyontek, anti korupsi, dan integritas kampus. Harapan yang bisa kita lakukan di hari ini mungkin ada satu, dua, tiga, empat yang bisa saya share. Jika memang ada yang lain, silakan untuk disebutkan atau dicantumkan di dalam komentar yang bisa kita duduk bersama untuk lihat. Terakhir, selamat datang generasi muda anti korupsi.
Indonesia akan lebih baik jika tanpa korupsi. Terima kasih. Itu slide terakhir kayaknya. Mohon maaf waktunya lebih ya. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Jover atas paparan yang sangat inspiratif, mendalam, dan juga relevan ya dengan kondisi kita saat ini. Dan juga dari materi yang disampaikan, kita semua diajak untuk merefleksikan betapa pentingnya integritas sejak dini. Untuk itu, Bapak dan Ibu, kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Saya coba cek di kolom chat. Oke, belum ada pertanyaan. Boleh Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung bisa berikan fitur raise hand-nya. Kita fokus ke materi hari ini dulu ya, Bapak dan Ibu. Nanti teknisnya mungkin terkait dengan Karil atau Aril. Terkait dengan materi, ada yang mau bertanya, silakan. Ini pada diam semuanya, lagi di room atau lagi sambil tuep sepertinya ini. Ada teman-teman yang mau bertanya? Atau sudah cukup jelas? Oke, ada nih kita Gina ya. Boleh Siap, diaktifkan Ibu. mikrofonnya, silakan Gina. Mohon izin, Bapak, izin bertanya. Ibu Jadi, ya. semisalnya kan Ibu-ibu. tadi Bapak sempat bilang, perkenalkan Bapak, nama saya Gina, NIM 055006659, mahasiswa UT Ilmu Hukum, Prodi Hukum, Bapak. Izin bertanya. Tadi sempat Bapak mengatakan bagaimana kita memagari agar benih-benih korup tidak tumbuh. Semisalnya nih Pak, kita sudah berusaha, kita sudah berkomitmen nih, tidak mau menyontek. Tetapi di sekeliling kita tuh nyontek. Terus biasa tuh kalau zaman anak-anak sekarang, terus kalau kita ada yang laporin, pasti kita dijauhin. Kayak, ih, so suci sekali nih, gini-gini. Itu bagaimana cara kita, mungkin Bapak ada tips and trick bagaimana kita menghadapi situasi yang seperti begitu, Bapak. Mohon izin, Bapak. Oke. Baik, terima kasih Gina untuk pertanyaan yang menarik sekali ya. Relate sepertinya pernah dialami nih pada dokter. Iya, Boleh disilakan Pak Dokter untuk menjawab. Oke, terima kasih Bu moderator. Oke, Gina ya. Pertanyaannya sangat bagus banget ya, karena sebenarnya kalau kita bicara tentang faktor-faktor korupsi ada dua ya, Dek, sebenarnya di luar daripada kita bicara tentang apakah saya akan dikucilkan atau hal yang lainnya. Sebenarnya gini, memang betul yang saya bilang, setiap orang itu memiliki benih ya. Kalau saya menyebutkan setiap manusia itu sebenarnya memiliki benih korupsi. Kenapa? Karena setiap orang memiliki sifat dalam tanda kutip ketidakjujuran. Karena nggak semua orang pasti akan jujur. Sehingga benih korupsi itu semulai dari sifat tersebut. Sehingga bagaimana caranya kita untuk memagarinya, dia tidak benih tersebut tidak tumbuh menjadi pohon besar, tetapi tumbuh sedikit demi sedikit, tapi dipagari dengan suatu pagar yang seharusnya, gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang realitas saat ini, memang yang ada di dalam dunia mahasiswa, satu, jika kita mau melakukan perbuatan yang baik, otomatis kita akan dijauhi oleh teman-teman kita, betul kan? Nah, itu memang sangat berpedoman dengan faktor-faktor korupsi. Faktor korupsi ada dua. Pertama itu dari internal, yang kedua dari eksternal. Pertama, faktor korupsi internal adalah bagaimana di dalam diri kita untuk mempertahankan agar supaya kita tidak melakukan perbuatan korupsi atau perbuatan menyontek ya, jangan ke korupsi lah, perbuatan menyontek. Faktor eksternal adalah faktor di luar yang akan mempengaruhi atau mencoba kita untuk mengikuti dengan budaya yang ada di dalam kelas misalnya. Sekarang, realitas yang kita hadapi adalah memang banyak sekali sekarang kalau kita melaporkan, otomatis kita dijauhi oleh teman-teman kita. Betul kan? Kemudian kita dianggap sok pinter. Dua, ya kan? Wah, ayo sok pinter aja kau nggak bisa nyontek. Toh juga nanti kau lulus juga nilaimu nggak A, mungkin B atau C. Nah, cara kita tuh gimana? Sekarang saya tanyakan lagi dong sama Gina. Gina mau ikut yang mana? Mau ikut di Gina punya integritas diri atau Gina mau ikut dalam
budaya masyarakat yang menurut Gina nggak bagus. Ya kalau Gina mau ikut budaya masyarakat yang nggak bagus, budaya kelas yang nggak bagus, berarti Gina akan terjerumus mengikuti dengan konsekuensi budaya mencontek tersebut, misalnya, atau budaya curang tersebut. Tapi kalau Gina coba mempertahankan integritasnya Gina sendiri tanpa mempedulikan bahwa eh, dicap A, B, C dan seterusnya, ya berarti Gina memiliki integritas terhadap terhadap Gina punya diri sendiri. Caranya apa sih sebenarnya Gina? Kalau seandainya dianggap seperti itu, ya kalau Gina dianggap terlalu pintar ataupun dijauhi, ya Gina tegur aja mereka, menyampaikan bahwa Gina tuh memiliki integritas, bahwa saya nggak mau seperti kalian. Kenapa? Karena kalau saya seperti kalian, ke depannya saya keluar menjadi seorang sarjana hukum misalnya, saya akan mengikuti gaya kalian. Berarti kan Gina nggak akan memiliki kompetensi ilmu hukum. Nah, kalau saya biasanya menghadapi tersebut, ya jika dalam ruang lingkup saya sebagai dosen ya, saya pasti saya tegur lah mahasiswa yang seperti itu. Kalau enggak ada mahasiswa lapor ke saya, pasti saya tegur lah mahasiswa tersebut. Tapi kalau saya menempatkan diri sebagai saya seorang mahasiswa, ya kenapa tidak saya menegur terlebih dahulu? Yang kedua adalah lebih baik tidak bergaul dengan orang yang buruk daripada bergaul dengan orang buruk yang notabene akan membuat Gina akan mengikuti budaya orang tersebut. Nah, karena apa? Kita orang sosial itu ada namanya teori sosial ya, ada teori sosial deh. Di mana kita hidup dengan orang yang buruk, otomatis kalau kita tidak kuat, kita akan mengikuti perbuatan orang tersebut. Jadi kita bisa kasih contoh, seandainya orang baik dimasukkan di dalam penjara, di dalamnya situ adalah semua pencuri. Pada saat dia keluar, tanpa sengaja pun refleks dia akan jadi seperti seorang pencuri. Walaupun sebenarnya dia nggak mau mencuri. Tapi karena selalu bergaul, dikasih tahu cara-cara tips-tipsnya untuk mencuri, pas keluar pasti tiba-tiba dia bisa nyolong. Nah, jadi sekarang bagaimana Gina menempatkan dirinya Gina? Kalau saya menempatkan diri sebagai mahasiswa, ya udah tegur aja langsung deh. Ditegur aja ya udah nggak apa-apa. Saya mau dijauhi nggak apa-apa. Yang jelas Gina masih tetap memiliki integritas Gina untuk tidak melakukan perbuatan mencontek misalnya atau perbuatan curang. Ya itu realitas sih, karena kan tadi udah dijelaskan di awal. Realitas yang sering kita lihat ya pada umumnya akan menyebutkan, ah itu biasa aja sih. Tapi sebenarnya disitulah kita mulai dipupuk benih yang tadi yang Gina bilang. Benih itu mulai dipupuk menjadi sebuah pohon besar. Yang notabene kalau Gina menerima, nanti berikut Gina juga akan menjadi agen of corruption bagi teman yang lain. Ah, nggak apa-apa kok cuma gitu. Kok gini gitu. Tapi kalau Gina bisa membentengi diri, berarti Gina yang akan menjadi benteng sebenarnya bagi teman-temannya Gina. Atau Gina menjadi agent of change agen corruption di dunia mahasiswa. Mungkin itu Gina ya yang bisa Bapak bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, Siap, terima terima kasih Bapak Ibu. kasih. Sudah terjawab, Gina? Siap sudah Ibu. Saya jadi ingat kata-katanya Helmi Yahya, kalau kita bergaul dengan tiga orang sukses, maka kita akan menjadi orang keempat yang sukses. Jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang korup, kita akan menjadi orang seperti itu, teman-teman. Karena kebiasaan yang baik itu juga akan rusak dengan pergaulan yang buruk. Boleh kita lanjut ke sesi yang berikutnya? Ada yang ingin bertanya? Kita masih ada waktu. Silakan teman-teman. Teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya dengan materi ini, disilakan. Ya, selamat siang, Ibu. Saya mau tanya. Boleh dengan siapa? Oke, dengan Pak Hengki. Boleh nih diperkenalkan juga dari salut mana? Silakan Bapak. Ya, nama saya Hengki Makai, dari Salut dari Nabire, terus jurusan Ilmu Hukum. Selagi saat ini saya bergabung di anggota Bamuskam di salah satu kampung. Di Papua sini yang sedang terjadi itu, kalau kita tidak korupsi, itu kita miskin. Artinya itu begini, kalau saat sedang politik, itu kan mereka keluarga kepala desa, terus keluarga bupati, mereka kan bergandeng tangan maju. Jadi untuk ke depan juga mereka yang kaya itu mereka.
Nah, dan juga pemikiran yang mereka munculkan itu, kalau saat ini kita tidak korupsi dan saat ini yang kita tidak siapkan, hari besok itu orang lain punya. Hmm. Jadi hal yang kalau kita tidak korupsi atau kita tidak ambil ya bukan haknya kita, itu sama saja kita ditinggal. Hmm. Jadi saya rasa itu banyak di sekitar kita banyak yang mereka menyetujui untuk mau melakukan hal itu, baru kita yang kita yang terhitung mungkin dua atau tiga orang yang berpikir untuk kita tidak usah kita korupsi atau tidak usah kita mengambil barang orang lain itu kita susah untuk kita kembangkan. Jadi pertanyaan saya itu kalau dalam hal begini, hal apa yang kita harus gunakan supaya kita bisa berubah menjadikan budaya dalam seperti itu. Terus saya lupa lagi di saat di Papua sini di bagian kami namanya BPK, TPK, Tipikor hanya kami tahu nama. Kami belum pernah lihat mereka punya cara kerja. Nah, terima kasih. Saya punya pertanyaan panjang, tapi mungkin petik yang masuk di akal itu yang bisa dijawab. Hmm. Baik, saya kembalikan waktu. Baik, terima kasih Pak Hengki. Pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Kalau kita tidak korupsi, kita miskin nih. Ini kayaknya memanfaatkan peluang nih di saat di atas ya, menduduki suatu jabatan. Pertanyaan cukup kritis, boleh kesempatan diberikan kepada narasumber kita, Pak Dr. Jover, Waktu dan Jaringan, saya silakan. Terima kasih ya pertanyaannya Pak Hengki. Luar biasa kayaknya ini pengalaman hidup ya di kampungnya. Oke Pak, kalau kita tidak korupsi, kita tidak hidup ya. Bahasanya sangat luar biasa karena berbicara tentang eh, dana yang ada di dalam kabupaten maupun di daerahnya Pak Hengki. Oke Pak Hengki, tadi saya sudah sempat menjelaskan bahwa saya mengutip dari hasil disertasi teman saya yang ada di Unhas Makassar, Pak Andi Mulyono namanya. Dia bilang begini Pak, ada namanya dua, satu budaya terima kasih, satu budaya korupsi. Apakah budaya terima kasih bagian daripada budaya korupsi? Menurutnya, budaya terima kasih itu bukan bagian daripada budaya korupsi. Budaya korupsi adalah otomatis dia melakukan perbuatan karena ada namanya kepentingan, Pak. Nah, sekarang saya tanyakan di Pak Hengki sebenarnya, apakah budaya yang Bapak maksud di sini adalah budaya terima kasih atau budaya korupsinya? Jadi kalau memang keluarga bergandengan tangan untuk maju, untuk menjadi bupati ataupun apa ya kepala desa lah dan lain-lain, jika dalam tanda kutip di situ adalah budaya terima kasih, berarti itu menurut pandangan dari teman saya di disertasinya itu adalah bukan bagian daripada korupsi. Karena ya itu ucapan terima kasih karena sudah membantu. Yang menjadi masalah adalah jika dia sudah memberikan misalnya ya ambil duit lah gitu, dikasih ini terima kasih karena telah memilih saya, kasih uang terus dia terima dan kemudian dia bilang ini saya nggak perlu uang, saya butuh proyek aja. Proyeknya apa? Proyek bangun sekolah misalnya 1 M gitu. Dan dikasih dan pada saat konseptualitas pelaksanaan pembangunan sekolah misalnya tidak sesuai dengan 1 M tetapi hanya 100 juta. 900 itu masuk ke tangannya sendiri seperti yang Bapak bilang ya, tidak korupsi berarti tidak apa ya, tidak hidup. Nah, di situ sebenarnya konsepnya adalah konsep sudah masuk ke bukan budaya terima kasih, tapi sudah ke konsep budaya korupsi. Nah, sekarang untuk memaknainya yang Bapak bilang, saya melihat bahwa apabila memang tidak ada unsur kepentingannya, berarti namanya keluarga bantu ya Pak. Berarti dalam konteks budaya terima kasih. Nah, hal lainnya, kalau Bapak bilang kalau dia tidak korupsi, dia tidak hidup. Nah, ini saya coba untuk menganalisis ya maksud dari pernyataan Bapak. Apakah mungkin bahwa budaya yang korupsi itu yang dimaksud adalah pada saat dia sudah menjadi seorang pejabat, semua proyek-proyek itu semua masuk ke dia.
di mana dia mendapatkan keuntungan dari segala jenis proyek. Nah, itu bisa dikategorikan korupsi, Pak. Nah, dia sebagai pimpinan mencoba untuk misalnya bupati, wakil bupati, ataupun OPD, ataupun kepala desa yang paling kecil lah, kepala kepala desa ya. Ada uang desanya, dana desanya 1,2 M lah atau berapa M. Dan itu yang dia kelola dan dia makan, seperti yang Hengki sampaikan tadi, ya berarti itu dia sudah melakukan korupsi. Karena sebenarnya uang desa itu untuk masyarakat sebenarnya, Pak. Nah, kalau pertanyaan sekarang gimana dong Pak kita untuk menyikapi itu? Ya lapor Pak, lapor. Lapornya di mana? Bisa lapor melalui KPK, bisa lapor melalui kepolisian, bisa lapor melalui kejaksaan. Itu yang bisa digunakan. Nah, sekarang lanjut lagi ke pertanyaan kedua. Jadi kalau Bapak melihat itu, silakan Bapak lapor. Yang penting ada bukti, Bapak bisa membuktikannya bahwa memang sudah ada terindikasi melakukan perbuatan korupsi, silakan Bapak untuk melaporkannya. Atau Bapak meminta untuk mengaudit, betul nggak? Nanti hasil dari temuan tersebut baru Bapak laporkan ke polisi. Gitu. Yang kedua yang Bapak tanyakan adalah, apa tadi ya? Oh, Lembaganya ada tapi lembaga. tidak Oke, kelihatan. lembaga ada tapi nggak tahu kerjanya seperti apa. Ya, kalau yang soal lembaga, Bapak, mohon maaf, saya coba untuk ini ya, coba untuk pahami baik, Bapak di mana tempatnya. Karena setahu saya, misalnya KPK itu biasanya ada di Jayapura. Di kabupaten kota tuh, di Jayapura pun itu perwakilan, Pak. Terus kalau Bapak bilang lembaga yang bisa menangani korupsi, sebenarnya polisi bisa, kejaksaan bisa, KPK juga bisa. KPK itu minimal 1 miliar ya Pak. Kerugian negara minimal 1 miliar. 1 miliar ke atas berarti naungannya KPK. Kalau di bawah 1 miliar berarti itu dibawa bisa ke kepolisian, bisa ke eh, kejaksaan. Bapak bisa masuk ke situ. Nah, kalau lembaga-lembaga misalnya KPK, setahu saya di Jayapura itu ada perwakilan. Di Merauke aja belum ada, Pak. Di kami di Merauke belum ada. Hanya unit kecil saja. Kemudian kalau Bapak pun memang mau untuk melaporkan, ada juga platform, Pak. Bisa buka di internet, buka di KPK, lapor KPK, Pak. Nah, itu bisa. Bapak kalau mau, Bapak supaya memang terlihat memang ada kinerjanya atau pelaksanaannya, Bapak bisa buka dari platform kpk.go.id, Bapak buka lapor KPK. Bapak kasih masuk identitas, Bapak menyampaikan apa sih inti dari laporan Bapak. Nanti mereka yang akan melihat apakah prosesnya berjalan atau betul seperti yang Bapak laporkan atau tidak. Kalau sudah, baru mereka turun untuk mengecek betul nggak penyampaian atau laporan Pak Hengki seperti yang terjadi di dalam lapangan. Jadi kalau soal lembaga, kita lihat dulu Pak di daerah mana. Karena nggak semua eh, daerah memiliki lembaga apa penanganan korupsi. Kalau badan-badan yang seperti Bapak bilang tadi ya, mohon maaf, setahu saya sih lembaga penanganan korupsi itu cuma kepolisian, kejaksaan, dan KPK, Pak. Kalau yang lembaga lainnya itu sepertinya lembaga yang dibentuk di bawah naungan aja. Mereka biasanya itu seperti LSM, Pak. Mereka cuma memantau, jadi kayak internasional kriminal ICCR-nya juga ada, Pak. Jadi apa IWC ya kalau nggak salah, International Watch Corruption kalau nggak salah, Indonesia Watch Corruption juga ada. Itu organisasi, Pak. Tapi mereka nggak memiliki kewenangan untuk menangani, tetapi mereka memiliki kewenangan untuk apa ya, menampung aspirasi masyarakat. Dan mereka nggak ada eh, bukan lembaga penegakan hukum. Jadi kalau mau ke lembaga penegakan hukumnya langsung. Gitu Pak Hengki ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Hengki. Gimana Pak? Sudah terjawab? Ya, saya puas Bapak. Terima kasih jawabannya. Jawabannya terjawab ya. Baik, ada satu penanya lagi di room chat ya, Pak narasumber. Saya mencoba untuk menanyakan, tapi ini namanya belum dicatat. Pertanyaannya, selamat siang, izin bertanya, melanjutkan pertanyaan dari penanya yang pertama, eh, Saudari Gina. Di mana jika kita tetap dalam pendirian untuk tidak mengikuti langkah-langkah salah yang mereka lakukan yaitu korupsi, pengamatan saya dalam skala besar terkadang nyawalah yang menjadi ancaman.
untuk mengantisipasi ini apa yang akan kita lakukan karena sekarang saya sering sekali melihat berita di televisi seperti itu. Jadi lebih ke kita kalau tidak mengikuti mereka yang korupsi di lingkungan seperti itu, nyawanya yang jadi taruhan. Nah, kira-kira solusinya seperti apa nih, Pak narasumber? Disilakan. Terima kasih. Gu Yujia ya, kalau nggak salah namanya. Namanya Korea ya. Iya, kayaknya. Jadi Gusti Ayu dari, oh Taiwan. dari luar negeri ya. Wow, keren. Kegiatan kita diikuti oleh UT Layanan Luar Negeri. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Oke ya, kalau pertanyaan yang pertama tadi kan sebenarnya dia masih mencangkup di dalam ruang kampus ya, kalau nggak salah pertanyaannya sih Gia. Jadi kalau memang ada tetap pendirian terus ya, masih ke arah ini ya, masih ke arah menyontek sama kecurangan ya, jadi otomatis tidak berhubungan ke pengancaman sampai nyawa. Tapi kalau kita coba untuk mengaitkan dengan pertanyaan dari saudara ini ya, Gusti Ayu ya, eh apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi jika kita sudah eh, pengamat apa terkadang nyawa menjadi ancaman. Sebenarnya kalau dilaporkan ya, kalau ini kan dalam konteks kalau di dalam konteks universitas misalnya kampus, berarti ibu, ibu yang nggak tahu ini ibu kah atau masih di bawah adik lah mungkin. Jadi menurut saya pertama kalau memang di ruang ruang lingkup universitas atau kampus ataupun salut ataupun UPBJJ bisa minta pengamanan ke kampusnya dulu pertama. Kalau dia hanya dalam konteks eh, menyontek sama ini ya kecurangan ya. Nah, kalau dia di sini. Tapi kalau sudah masuk dalam ruang lingkup korupsi yang notabene lebih tinggi lagi sudah ada unsur pidananya yang kan ini pasti unsur pidana karena sudah bicara tentang nyawa yang jadi ancaman ya. Sebenarnya bisa untuk dilakukan untuk meminta perlindungan saksi dan korban di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu LPSK kalau nggak salah. Jadi kalau memang merasa nyawa terancam atau merasa memiliki informasi sehingga nyawanya akan potensi terancam, silakan untuk meminta perlindungan kepada lembaga LPSK kah, kepolisian kah, bisa juga Bu diminta seperti itu. Yang penting eh, yang penting sudah ada indikasi bahwa ibu atau mahasiswa tersebut sudah eh, mendapatkan pengancaman. Bahkan kalau sudah ada ancaman, kita juga sudah bisa untuk melapor ke polisian sebenarnya. Jadi untuk mengamankan ibu, salah satu cara yang bisa kita gunakan itu sih, menurut saya. Tapi dua ya, dua beda. Satu itu kalau dalam ruang lingkup kampus, ibu bisa untuk menyampaikan ke UPBJJ atau ke tempat yang eh, apa ya berwenang lah misalnya untuk minta kode etik atau sanksi akademik terhadap orang yang sudah melakukan pengancaman terhadap proses yang ibu laporkan. Kalau yang kedua, kalau dia sudah di ranah pidana, silakan ibu bisa untuk melaporkan ke kepolisian bahwa ibu sudah mendapatkan pengancaman. Yang ketiga, bisa juga ibu meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK ataupun ke unit di kepolisian yang eh, bicara tentang perlindungan saksi dan korban. Itu juga Bu sih bisa digunakan. Baik, terima kasih. Sepertinya sudah dijawab. Jadi jika ada solusi yang pertama yang ditawarkan, ada beberapa solusi ya. Mungkin yang pertama dilaporkan ke pihak yang berwajib dulu yang terdekat. Nah, yang berikutnya teman-teman kita masih tersisa. 9 menit. Wow, 9 menit lagi nih. 9 menit lagi ada satu penanya lagi. Disilakan. Ada satu lagi yang mau bertanya. Yang Ariel sama Karel ini maksudnya apa ya? Olan. Orangnya masih ada kah? Nah, maksudnya terkait Olan atau Sosilo. kedua. Nah, Ariel itu apa ya? Kalau Karil kita itu panggil artikel ilmiah. ilmiah. Oh, Jadi di artikel ilmiah. kurikulum Oh, yang baru, Karil itu sudah diubah menjadi Ariel, artikel ilmiah. oh, oh. Boleh yang Olan pertanyaannya bisa dilanjutkan? Siap, Ibu izin. Oke, silakan.
Saya dari Salut Asmat, Ibu. Oke, boleh, silakan. Pertanyaannya Saya kan apa? dari prodi S1 Sosiologi, sekarang semester 4, Ibu, kan artikel ilmiahnya kan kalau ikut lembar kerja mahasiswa masuk di semester 7. Nah, Hmm. sekarang kan saya lagi sementara lagi susun-susun artikel ilmiah. Nah, dari yang saya pakai ini metode penelitian kualitatif, Bu, langsung di lapangan, karena yang untuk apa, judul yang saya ambil itu nilai-nilai transformasi adat di Kabupaten Asmat. Nah, jadi yang saya sementara juga ada wawancara dengan tokoh-tokoh adat yang ada di Kabupaten Asmat. Terus ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan juga. Nah, dari situ, dari pertanyaan yang saya buat, ada sebagian yang saya minta macam perbaikan di ChatGPT. Apakah itu termasuk dalam suatu pemalsuan atau plagiarisme begitu? Ya, terima kasih. Oke, saya coba ya Pak meluruskan dulu bahwa luar biasa ya untuk pertanyaannya dan di semester 4 sudah mempersiapkan nih artikel ilmiahnya keren banget. Jadi untuk prodi sosiologi sendiri, tadi prodi sosiologi ya? Ya, Prodi betul. sosiologi sendiri, Pak Olan, untuk tugas akhir program sarjananya ada dua, yaitu proyek atau artikel ilmiah. Aril ya, tidak lagi karil ya, aril, artikel ilmiah. Itu akan diperoleh di semester 7. Tapi sebelum Pak Olan ke situ, nanti Pak Olan akan mengambil mata kuliah berpraktek. Mata kuliah berpraktek yaitu metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif, kemudian masalah dan perubahan sosial. Itu akan menambah wawasan Pak Olan untuk menulis artikel ilmiahnya. Tidak usah khawatir, prosesnya masih panjang. Ikuti saja kurikulumnya. Tapi yang di-highlight di sini adalah Pak, jika ini kan lagi momen-momennya nih banyak mahasiswa daripada mumet mikir, kalimatnya panjang-panjang kayaknya chat GPT, AI ini bisa memudahkan untuk yang membaca. Nah, ketika menggunakan AI, apakah itu sudah melakukan tindakan plagiarisme? Mohon masukannya dari Pak narasumber, disilakan. Oke, terima kasih. Ya, jadi waktu baca ini soalnya, pertanyaannya kan, sebenarnya sudah ke arah situ sih. Kalau bicara tentang Ariel, jadi sudah terlihat bahwa posisi masing pertanyaan ke situ. Makanya coba untuk dipastikan Ariel ini apa ya, artikel ini ya. Oke, kebetulan saya juga pengelola jurnalnya, Ariel. Jadi kalau kita melihat tentang konteks artikel ilmiah, apakah hasil wawancara daripada eh, narasumber ataupun responden yang kita temukan di lapangan, kemudian karena gaya bahasanya yang tidak rapi, kemudian kita coba rapikan ke dalam chat GPT, apakah itu plagiasi atau tidak? Sebenarnya gini ya, kalau kita mengambil dari chat GPT sebenarnya itu adalah salah satu bantuan ya, tools bantuan yang ada saat ini. Yang menjadi problemnya sebenarnya adalah apabila Ariel Olan ini hasil wawancaranya disalin ke dalam ChatGPT, terus diperhalus bahasanya, kemudian dicantumkan di dalam artikel ilmiah. Yang jadi masalah, apakah Ariel mensitasi atau membuat footnote penyebutannya hasil wawancara atau menjadi dokumennya Ariel. Nah, itu yang jadi perbedaan. Selama Ariel eh, selama Arielnya apa Olan ya, sorry. Olan itu menyebutkan hasil citasinya dari hasil wawancara, itu nggak masalah. Yang masalah adalah kalau itu hasil wawancara, tapi diklaim bahwa itu hasil pemikiran Olan. Nah, itu masalah. Itu pasti disebut plagiasi, bukan plagiasi sih, apa namanya, tidak menyebutkan hasil citasi dari mana. Nah, jadi kalau menyebutkan ke situ nggak ada no problem sih, karena banyak yang orang menggunakan untuk merapikan. Jadi ChatGPT itu adalah tools atau alat bantuan untuk merapikan kata-kata yang notabene nggak boleh juga Olan untuk tidak menyebutkan sumbernya dari mana. Nah, jadi memang kalau nggak menyebutkan sumber itu kan disebut eh, plagiasi ya. Nah, kalau seandainya menyebutkan sumber berarti tidak masuk dalam konteks plagiasi. Jadi saran saya
bisa menggunakan ChatGPT untuk memperbaiki apa ya, parafrase lah dan lain-lain kata-katanya. Cobalah untuk tetap menyebutkan hasil wawancaranya. Yang jadi problem kalau tidak menyebutkan, karena ke depan mungkin orang itu membacanya dan dia merasa bahwa itu loh hasil dari wawancara saya, kok saya nggak disebutkan. Itu yang akan dia komplain, bahwa itu bukan hasil dari pemikiran Olan, tapi hasil pemikirannya. Nah, itu yang akan mempengaruhi hasil daripada artikel ilmiahnya Olan. Nah, etika, kalau di situ kita bicara etika publikasi sebenarnya. Tapi etika publikasi tetap masuk juga di dalam uh, sanksi akademik kalau misalnya kita tidak mencantumkan sesuai dengan etika publikasi yang seharusnya. Begitu, Alan. Baik, terima kasih Olan. Pak Olan, apakah sudah cukup jelas? Siap Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih. Semoga tetap semangat dalam menulis ya. Teman-teman, sebagai informasi saja, kegiatan-kegiatan webinar kemahasiswaan itu kita akan ada juga nih kegiatan seperti bagaimana sih caranya menulis artikel ilmiah dan lain-lain. Jadi tetap semangat karena kegiatan-kegiatan webinar seperti ini akan kita lakukan dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Baik, masih ada lagi? Masih ada lagi Bapak dan Ibu? Sepertinya semuanya sudah ya. Oke, karena waktu kita sudah hampir selesai. Saya mencoba untuk menyimpulkan dari sesi materi ini. Yang pertama adalah menyontek dan korupsi adalah dua sisi dari mata uang yang sama-sama merusak nilai kejujuran dan integritas. Yang kedua, dampaknya tidak hanya pada individu, tetapi juga pada institusi pendidikan, masyarakat, bahkan negara. Yang ketiga, peran dosen, mahasiswa, dan seluruh sivitas akademika sangat penting dalam membangun benteng integritas. Dan yang terakhir, hukum positif Indonesia sudah mengatur sanksi bagi pelaku kecurangan akademik yang berat. Sudah ada aturan hukumnya. Untuk itu saya menutup dengan kata bijak, kalimat bijak dari Thomas Jefferson yang menyatakan bahwa kejujuran adalah bab pertama dalam kitab kebijaksanaan. Mari kita jadikan ruang kelas sebagai tempat menumbuhkan karakter, bukan sekedar mengejar nilai semata. Untuk itu, izinkan saya menutupnya dengan pantun. Sip. Dibantu cakepnya daripada ada yang sebagian udah mulai hilang-hilang nih dari room Zoom. Jalan-jalan ke Danau Sentani, Cakep. Cakep, hati senang sambil bernyanyi. cakep, Cakep. Ada integritas dalam hati, cakep. biar Cakep. negeri ini jaya nan permai. Terima kasih kepada Cakep. Bapak Dr. Jover Kalalo atas ilmu yang dibagikan serta seluruh peserta yang telah hadir dengan penuh semangat. Dan saya selaku moderator mohon maaf jika ada kata dan sikap yang kurang berkenan selama saya memandu acara ini. Semoga acara ini ditutup dengan harapan kita semua dapat menjadi agent of change, agen perubahan untuk Indonesia yang bebas korupsi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Rahayu. Selamat siang. Waktu saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber dan moderator atas penyampaian materi yang sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum masuk ke acara selanjutnya, kami informasikan kepada seluruh peserta webinar bahwa di akhir acara akan dibagikan link presensi sebagai syarat teman-teman untuk mendapatkan sertifikat peserta webinar pada hari ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke acara penyerahan sertifikat penghargaan kepada narasumber sebagai bentuk apresiasi dari Universitas Terbuka Jayapura. Kepada panitia, kami persilahkan menampilkan sertifikat secara simbolis dan juga untuk dokumentasi. Satu, dua, tiga. Oke. Baik, terima kasih kembali kami sampaikan atas kontribusi dan ilmu yang telah dibagikan oleh Bapak Dr. Julanto Jover Jotam Kalalo SHMH. Semoga kerjasama dan
silaturahmi ini terus terjalin dengan baik. Hadirin yang kami hormati, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berpartisipasi aktif dalam webinar kemahasiswaan seri 1 hari ini. Semoga kegiatan ini memberi inspirasi dan menumbuhkan kesadaran kita akan pentingnya menjunjung tinggi integritas akademik dalam setiap langkah di dunia pendidikan. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, mari kita abadikan momen kebersamaan ini dengan foto bersama. Kepada seluruh peserta dimohon untuk menyalakan kameranya. Kepada panitia dipersilakan untuk memandu sesi foto. Oke, izin Bapak Ibu, ini ada 3 slide, jadi mungkin kita tidak tahu ada di slide berapa, tetap standby aja sambil kita screenshot. Oke, pada hitungan ketiga, 1, 2, 3, slide pertama, kita lanjut ke slide kedua, 1, 2, 3, oke, slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara webinar kemahasiswaan seri 1. Saya dan mewakili panitia mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu kegiatan ini. Akhir kata, Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih dan sampai jumpa di webinar kemahasiswaan series berikutnya. Selamat siang. Shalom, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Jangan lupa untuk mengisi link presensinya. Dan mohon izin pamit dari room ini, mohon izin live. Terima kasih. Selamat siang. Ya.